dengan bersama membaca syahadat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fa amin. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi faddalana ala katsiri min ibadihil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sholatan taj'alna biha min ahlil ilmi zahiran wa batinan wa tahsyuruna bi ibadikas sholihin fid dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu bapak jamaah rutin pengawasan malam Rabu, kajian malam Rabu atau disingkat kamar pasolatan di Masjid Huda 19 Glondong rahimakumullah. Alhamdulillah, hari Selasa ini tanggal 30 April 2024, hari Selasa terakhir. Berarti besok tanggal 1 ya, 1 Mei. Di kalender itu abang. Hari apa? Hari Pancasila ya, kata Pak Uji. Yang betul itu hari Rabu ya. Hari Rabu diperingati tanggal 1 Mei-nya diperingati sebagai hari buruh. Jadi beberapa tempat itu bisa jadi akan ada yang ada yang demo ya. Para buruh akan demo. Tetapi kita tetap di sini saja ya. Banyak di sini yang menjadi buruh tapi tidak menjadi buruh di sebuah perusahaan yang terikat dengan aturan-aturan. Alhamdulillah, ini pertemuan ke-183. 183 termasuk kajian yang lumayan lama, sudah mengalami masa vakum akibat adanya pandemi, kemudian dilanjut lagi, ini malam ke-183. Mudah-mudahan setiap pertemuannya ilmu yang disampaikan, yang kita kaji itu bermanfaat. Setidaknya tidak bisa hari ini, mungkin besok, mungkin lusa. Karena ini adalah kajian yang sifatnya tidak harus instan dipraktekan. Maksudnya dipraktekan, begitu dia mendengar ini langsung dia praktekan, kemudian terus-terusan istiqomah. Akan ada masa atau saatnya dia itu semangat, seseorang itu semangat untuk beribadah, wabil khusus sholat. Ada juga yang malas-malasan atau sholat sekedar memenuhi kewajiban. Makanya penting kita ngaji bab pasolatan. Bukan berarti yang di depan lebih paham, lebih menguasai, lebih bagus tentang sholatnya. Ini dari sudut pandang kajian ilmiahnya atau ilmunya. Siapa yang tahu duluan, maka dia wajib untuk memberitahu kepada yang belum tahu. Sehebat-hebatnya seseorang dengan ilmunya yang banyak, ilmunya yang tinggi, tetapi kalau dia tidak membagi-bagikan ilmunya,
seperti pohon tapi tidak berbuah, tidak lebat. Ya sudah, hanya tingginya aja, besarnya aja. Maka yang bagus, punya ilmu meskipun sedikit, disampaikan kepada orang lain. Jadilah engkau itu seorang yang pandai ilmu, kun aliman. Kalau enggak bisa, kun muta'alliman, jadilah murid. Murid dalam kaitannya tentang ilmu, baik ilmu pasolatan maupun ilmu di luar pasolatan. Kalau tidak bisa menjadi aliman, jadi guru, maka muta'alliman, hendaklah jadi murid. Tidak bisa jadi guru, tidak bisa jadi murid, au mustami'an, jadilah yang suka mendengar. Mustami'an ini adalah ini, Bapak Ibu, itu termasuknya mustami'an. Jadi mu'aliman dan mustami'an, dua ini, mendengarkan. Jadi tidak harus saklek ada institusi formalnya, ini lembaga pendidikan, tidak. Ini juga majelis ilmu, di mana di situ dibacakan ayat Al-Quran, dipanjatkan sholawat, lalu ada hikmah yang disampaikan. Itulah majelis ilmu. Mustami'an, dengan itu pendengar. Kalau nggak bisa jadi guru, nggak bisa jadi murid, nggak bisa dengerin, setidaknya yang keempat, muhibban, yaitu orang yang senang terhadap adanya ilmu, atau yang ngaji itu dengan senang. Minimal tidak mencibir, minimal tidak menghalang-halangi. Selama ada majelis ilmu, kalau nggak bisa hadir, nggak usah mencibir. Alah, paut, mesti bapak sholatan, wis jelek. Pemenang iki 183, nggak usah. Atau menghalang-halangi. Oh, besok misalnya Selasa malam Rebo, tak rusak mic-nya, apa kepiye carane? Namanya sabotase. Itu tidak boleh juga. Karena yang kelima itu ya tidak jadi guru, tidak jadi murid, tidak menjadi pendengar, tidak mau menjadi pencinta ilmu. Ini yang kelima itu termasuknya merusak, dia bahkan hancur, dia bahkan binasa. Gini untuk prolognya. Hadirin rahimakumullah, kalau saya ambil malam hari ini itu judulnya Rahasia Sholat dan Perumpamaannya. Kalau kutipannya ini dari Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, Sirrus Sholat ya, rahasia sholat dan perumpamaannya. Kenapa? Apakah sholat itu bisa diumpamakan? Ini perumpamaan maksudnya seseorang yang sholat. Dalam penjelasannya dijelaskan, ditegaskan bahwa rahasia sholat, inti dari sholat seseorang itu adalah ia menghadapkan hatinya kepada Allah dan menghadirkan seluruh jiwa raganya di hadapan Allah. Itu inti dari sholat. Jadi poin utamanya sholat di situ, hatinya ikut hadir dalam sholat, jiwa raganya pun hadir. Memangnya selama ini ada yang hatinya nggak ikut sholat? Ada, banyak, termasuk yang ngomong. Terutama tadi rakaat pertama, ini jujur-jujuran dia. Rakaat pertama itu saya khawatir anak-anak itu yang kecil-kecil itu rame. Kalau rame kan saya takutnya ini bacaannya apa ini. Saya pilih-pilih. Kalau kira-kira rame, saya buat yang pendek. Khawatir kalau panjang, jadi tambah rame, ramenya lama kan. Maka dibuat singkat. Itu juga sudah, pikirannya sudah nggak lagi ke fokus, tapi mikir yang di belakang. Saya berharap supaya aman itu sampai akhir. Ternyata masih dengar juga saya. Rakaat ketiga itu anak-anak ngobrol, kedengaran tidak? Berarti telinga saya enggak ikut sholat utuh. Saya, ya Allah, ini bocah itu. Saya pengennya itu dengan biar sibuk itu. Pikiran kita itu dengan seolah itu di depan ada tulisan, misalnya pas baca Al-Fatihah, baca surat pendek, ruku, sujud, itu sedang baca, tetapi telinga tidak bisa membohongi. Suara anak-anak, terutama yang di sebelah sini itu nggak tahu siapa, ngobrol, ya tidak ya?
ada yang anak-anak ngobrol, itu mempengaruhi akhirnya. Nah, rahasia sholat itu, inti sholat adalah menghadirkan hati, jiwa, raga. Kita semua paham itu. Begitu Allahu Akbar, iya Allahu Akbar lisannya, tapi pikirannya kadang tidak hadir. Dia kelingan, oh iya ya, tadi pintu urung dikunci. Bisa jadi. Bahkan barang yang hilang, ada celoteh itu, kalau kamu hilang barangmu, maka sholatlah. Mesti barangmu ketemu. Kenapa? Setan akan membantu itu. Ketika sholat, Allahu Akbar, oh iya kelingan, ningisor keset misalnya. Pas sholat, lah itu bagaimana itu? Karena niat sholatnya itu untuk menemukan barang, ya sudah Allah penuhi. Kamu sholat karena pengen barangmu ketemu kan? Sing ketelingsut apa yang hilang itu, maka apa? Allah kabulkan itu. Cuma dia sia-sia dari kualitas sholatnya. Dari Ibnul Qayyim Az-Jauziyah itu menyebutkan bahwa apabila ada seseorang yang sholat tapi dia hatinya tidak hadir, tidak ikut sholat, raganya saja yang takbir, lisannya takbir, tangannya mengangkat, tapi dia tidak mengagungkan Allah, tidak merasa Allah itu maha besar, kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, itu ibarat hamba yang ingin menemui seorang raja. Dia pengen berjumpa kepada seorang pemimpin atau kepada seorang raja, karena dia merasa punya salah, berbuat dosa, pengennya itu minta maaf, diampuni dosa-dosanya, kesalahan-kesalahannya oleh raja. Sudah pede banget. Pokoknya sudah disiapkan, saya mau bertemu dengan raja. Mau apa? Mau minta maaf, mau minta diampuni ketika bertemu dengan raja. Pokoknya yang salah-salah secara lisan, yang khilaf, yang sengaja nggak sengaja, mau minta maaf kepada sang raja. Tetapi begitu sampai di hadapan sang raja, sudah mau sampai ke gerbang atau pintu gerbangnya istana, dia ketemu raja yang lain. Sebut saja raja yang kedua. Raja yang kedua ini yang tidak di angan-angan dia, tidak menjadi sasaran utama si seorang ini sholat, malah apa? Dia datang asyik dengan raja yang kedua. Dia lupa tujuan utama dia ke istana itu mau minta maaf kepada raja. Sehingga apa? Dia asyik dengan raja kedua, melupakan tujuan utamanya bertemu dengan raja ke satu, raja pertama. Itu kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, mirip seperti itu. Ketika dia mau masuk istana, dia menoleh ke kanan, ke kiri, tidak langsung masuk, tapi di sana ada raja, di sana ada raja. Ini raja lebih menarik. Itu ibaratnya ketika sholat, pikiran jenengan itu kemana-mana. Jadi bukan lagi pada Allah, tapi kepada objek yang lain. Kelingan. Begitu sholat subuh, kelingan. Ya Allah, kenapa aku pakai VAR segala, akhirnya kan nggak jadi gol, kelingan. Siapa tahu yang tadi nonton bal-balan ya tadi malam. Begitu mau sujud pas ruku atau pas sujud, kelingan. Kok pakai dadak ada VAR bareng sih? Jadi kan nggak gol karena ketahuan offset. Siapa tahu ada yang masih nggak menerima kenyataannya. Siapa tahu. Itu artinya menoleh ke kanan ke kiri, kemudian bahkan membelakangi orang sido. Tinggal senang masuk aja ke istana, dia baik lagi. Itu ibaratnya orang yang sholat, tetapi dia nggak sungguh-sungguh sholatnya. Dia balik kanan, artinya apa? Tidak lagi Allahu Akbar lillahi ta'ala, tetapi karena yang lain. Oke. Karena bukan selain Allah itu banyak, terutama adalah unsur riya. Nah, riya itu pengen dilihat orang. Setelah dilihat orang, lalu ada orang melihatnya, merespon, memberikan reaksi, wih afi tenan sholatmu, wis. Lalu dia merasa bangga, maka dia sudah riya, jatuh nilai sholatnya. Salah satu tanda sholat orang munafik, selain kusala, malas-malasan ketika sholat, juga dia pengen sholatnya itu dilihat orang
lain. Nauzubillahi min dzalik. Itu memang perlu dilatih. Iya, perlu dilatih. Ada orang ke masjid itu kan mesti pakaiannya dipilih yang terbaik. Tapi kadang mikir, ini siapa sih sekarang misalnya jamaahnya ini pakai biasa aja. Bisa jadi rukuhnya ganti yang baru. Rukuhnya paling juga si KH mesti seragaman. Aku megah nih seragaman. Dia cari rukuh yang lain. Misalnya itu juga sudah pengaruh, itu pengen dilihat orang, atau pengen supaya kelihatannya akrab, disamakan seragam bajunya. Ini riya itu memang. Jadi kata Nabi, yang aku khawatirkan dari umatku bukan yang lain, cuma satu. Sahabat tanya, ya Rasul, apa yang engkau takutkan, yang engkau khawatirkan dari kami ini sebagai umatmu? Kata Rasul, syirik kecil. Syirik kecil? Iya. Apa itu maksudnya? Riya. Syirik kecil itu menyekutukan Allah. Yang kecil ini yaitu apa? Riya. Pengen dilihat oleh selain Allah. Pengen dilihat oleh sesama manusia. Pengen dilihat oleh pemimpin, oleh juragannya, oleh tetangganya, oleh majikannya, oleh mertuanya, oleh mantunya. Pengen dilihat, pengen dipuji. Itu yang kata Nabi, aku tuh khawatir banget umatku kena dengan syirik kecil. Apa itu syirik kecil? Pengen dilihat, riya. Orang itu disanjung mesti senang. Tidak ada orang yang disanjung itu tidak senang. Mesti pengennya disanjung, pengen dipuji. Istri, ibu-ibu kalau dipuji sama suaminya kan di alam itu kan senang banget kan? Seolah-olah lali nih tadi bapaknya marahi nesu, marahi mangkel. Begitu di alam suami, wah senang banget. Pokoknya terasa utang itu sudah nggak punya aja. Suami pun demikian, kalau dipuji oleh istri senang. Tapi kalau keseringan muji juga ini modus iki mujinya itu memang tenanan apa memang pura-pura ya. Jadi ada saat-saat momen-momen tertentu. Ya, muji suami sendiri, muji istri sendiri itu wajib. Kalau jenengan ngaji Uqudul Zen, diantaranya adalah memuji secara fisik istri atau istri ya. Istri memuji ke suami, lalu mencium kening suami. Ada yang disebutkannya itu seperti pahalanya mencium Hajar Aswad. Nah, ini yang amalia-amalia begini nih yang senang banget ini. Oh, apa tenan. Ya wis, kalau begitu sampai rumah. Pak ngapunten, kata Pak Uut tadi itu kalau mencium kening suami itu pahalanya seperti mencium Hajar Aswad. Jadi gimana? Boleh nggak saya mencium keningnya jenengan atau Mas atau Bapak atau Abi? Begitu sesuami itu, ya silahkan, maka segera cium. Takutnya begitu cium enggak dijawab iya jenengan, nggak mikir-mikir apa mampu ora yo, nggak usah mikir, cium aja. Kalau enggak berubah pikiran, ya wes rasido, ya sudah, akhirnya komunikasi terputus. Mengusapnya ini secara umum ya, mengusapnya seorang suami kepada, mohon maaf ya, paha istri itu sudah menggugurkan dosa-dosa kecil. Enak dong kalau begitu, ya enak. Suami itu kalau dipijitin istri enak nggak? Enak kan Pak ya? Dipijit, dirinya aduh, digini-gini, enak itu. Meskipun nggak terasa enak, tapi kan beda sentuhannya. Ternyata itu bisa menggugurkan dosa-dosa kecil
Siapa tahu pas begitu tadinya, pas siangnya atau pas paginya sempet marah atau nesu gara-gara apa anaknya atau perilaku anaknya atau perilaku suaminya sendiri, itu bisa lebur gara-gara mengusap pahanya suami atau istri. Oke. Nah, jadi begitulah. Nah, nanti kembali lagi ke sini. Orang yang sholat, jadi dia pikirannya kemana-mana, itu seperti yang tadi. Dia pengen ketemu seorang hamba, pengen ketemu raja, mau minta maaf dan lain-lain. Begitu sampai pintu istana, dia menoleh ke kanan kiri. Ada raja yang lain, ada orang yang lebih cakep, ada orang yang lebih cantik. Akhirnya apa? Dia nggak jadi mau minta maaf, malah ke yang lain, ke lain hati. Rumput tetangga itu lebih hijau dibandingkan di rumah jangan punya rumput. Nah, itu perumpamaannya ya. Jadi memang godaannya hidup itu diantaranya adalah pasangan ya. Yang perempuan berarti laki-laki, kalau laki-laki berarti perempuan. Kemarin pas pengajian Padang Bulan malam Selasa ya di Masjid Ahmad Dahlan Bokduwur, itu Pak Mukawim, Dr. Mukawim menjelaskan sekarang itu yang menjadi perusak perilaku itu bukan wanita, bukan, tetapi apa? Pria. Kenapa? Kok bukan wanita tapi pria atau laki-laki? Karena sekarang jumlah wanita lebih banyak dibanding laki-laki. Jadi perempuan itu banyak menggoda laki-laki. Yang bikin rusaknya apa? Berarti bukan prianya aslinya, dari perempuannya sendiri. Bersaing. Berkompetisi untuk mendapatkan laki-laki. Jadi merusak itu bagi perempuan adalah laki-laki. Tapi bagi laki-laki adalah wanita. Tapi kita tidak usah menyalah-nyalahkan pria dan wanitanya. Yang salah itu yang nggak benar. Iya, yang salah itu yang nggak benar. Ini kata gurunya Sonib itu begini. Minter ke wong bener itu lebih mudah dibandingkan bener ke wong pinter. Paham nggak ini ya? Agak ribet ya memang. Bikin pinter orang pinter itu lebih sulit ya daripada bikin pinter orang bener. Kebalikannya gitu, bikin bener orang pinter itu lebih sulit dibandingkan bikin bener orang yang bener ya. Kenapa sih? Kalau orang bener belum tentu pinter. Orang yang benar, yang baik itu belum tentu pintar. Orang pintar itu ada kecenderungan sombong. Sombong itu antara lain tidak mau menerima kebenaran. Maka ketika orang pintar itu diingatkan, diberitahu ini loh yang benar, dia nggak mau. Dia mesti akan membantah. Jadi begitulah kalau orang orang yang pinter agak sulit kalau diajak benar. Tapi kalau orang benar diajak pinter itu bisa. Kenapa? Orang dia benar, tahu yang benar, benernya tuh begini. Meskipun dia daya kemampuan otaknya nggak nyampe, tapi dia tahu akan ada usaha. Nah, begitupun dalam hal sholat, diajarin pasolatan, takbir sampai salam, diajarin. Tapi mesti aja begitu praktek ada gerakan-gerakan yang tidak sesuai yang diajarkan. Makanya ada perumpamaan di sini. Apa misalnya? Nih saya ada dua misalnya. Orang yang sholat tapi buntung. Nah dulu pernah disampaikan. Sholatnya seseorang itu bisa disebut buntung. Loh kenapa bisa sholat buntung? Buntung itu kan adanya yang terputus. Ada bagian yang harusnya menyatu, tetapi dia putus, sehingga buntung.
Misalnya ini orang utuh, lalu kepalanya dipotong gitu ya, kan akhirnya buntung tuh. Atau ini tiang harusnya tegak, dipotong, kan buntung. Sehingga apa? Tiang tidak bisa berdiri tegak. Orang pun demikian. Siapa itu orang yang dimaksud dengan sholatnya buntung? Yaitu orang yang sholatnya tidak membaca Al-Fatihah dengan benar. Jadi baca Al-Fatihah asal baca Bismillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin. Bisa jadi dia bacanya cepat banget, atau dia lambatnya itu ada bacaan-bacaan yang ditambah-tambah. Misalnya bacaan waladhdallin itu ditambah-tambah. Misalnya ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Dikiranya bagus, merdu, padahal salah. Imam pede banget. Begitu Al-Fatihah ayat terakhir, kutipan ayat terakhirnya, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Wih, afi tenan Imam, padahal salah. Apa yang salah? Tidak ada bacaan ketika mad itu loh, wadhdallin panjangnya sebegitu panjang. Jadi bagaimana? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Cukup pendek. Maka bisa jadi orang itu sholatnya buntung karena bacaan Al-Fatihahnya enggak benar. Atau bacaan pas iyyaka na'budu, iya tidak menggunakan tasdid pada huruf ya-nya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Padahal salah. Ada salahnya karena tajwid huruf ya tidak di tasdid. Ada bacaan merdu didengar tapi belum tentu benar. Ada yang bacaannya benar, bisa jadi tidak enak didengar. Tapi biasanya kalau yang benar itu enak didengar. Sejelek apapun suara seseorang, nyempreng seperti saya itu, kalau bacaannya benar, insya Allah enak. Tapi kalau sudah bacaannya salah, tidak benar, suaranya pun nggak benar, sudah bikin nggak nyaman. Itu ya yang dimaksud dengan dia bisa jadi sholatnya buntung itu gara-gara bacaan Al-Fatihahnya. Bacaan Al-Fatihah itu yang dari mulai Bismillahirrahmanirrahim sampai waladdallin. Dulu kan pernah disampaikan, kita sampai beberapa pertemuan loh, masih ingat nggak jenengan? Bahas surat Al-Fatihah. Jadi dari mulai misalnya lagi nih ya. Ini sambil mengulang, barangkali ada yang newcomer ya, pendatang baru ini. Selamat datang, ini mudah-mudahan ya yang jamaah baru diberikan hidayah, diberikan dan semuanya supaya tetap dalam majelis ilmu ini. Misalnya begini, ihdinas siratal mustaqim. Sudah. Nah, di sini hati-hati nih. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu gimana? Betul atau salah? Betul. Betul atau salah? Kalau Bapak Ibu mencermati, itu ada yang nggak benar. Apa yang nggak benar di sini? Siratal ladzina an'amta alaihim, langsung ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jadi tidak mandeg begitu
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tidak terputus. Kenapa? Satu ayat. Itu sepele, tapi bisa jadi masalah. Salah. Jadi masalahnya apa? Jadi salah secara tajwid. Karena bacaan Al-Quran itu memang, kalau kan ada yang protes, lah kenapa salah? Bukankah ayat Al-Quran itu dulunya itu tidak ada harokat? Iya. Tidak ada titik? Iya. Tetapi kemudian ada mushaf yang Utsmani itu ada tanda titik, ada wakof. Itu untuk supaya betul bacaannya, tidak asal. Saya ulangi lagi ya, ini yang salah. Nanti saya sampaikan salahnya di mana. Ghairil maghdubi 'alaihim. Salah bukannya itu. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tadi begitu, siratal ladzina an'amta 'alaihim, itu jangan berhenti lama. Himnya di sana berhentinya karena ada izhar syafawi. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, ini bab Al-Fatihah. Makanya perumpamaan dari sholat, orang itu sholatnya bisa buntung kalau bacaan Al-Fatihahnya salah secara tajwid. Ada huruf-huruf yang terlewat, ada huruf-huruf yang cara pengucapannya salah atau keliru secara makhrajul huruf, ada juga tambah panjang pendeknya. Misalkan begini, Bismillahirrahmanirrahim. Man itu nggak panjang sampai 6 harokat atau 3 alif. Cukup 1 bukan rakaat ya, harokat ya. Tadi saya bilang harokat apa rokaat? Harokat ya, takutnya 1 rakaat malah repot ya. Bismillah, itu panjang itu. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau him itu boleh pada ada disukun sampai 6 ketukan. Boleh. Rohim. Tapi kalau kepanjangan, yang dengar juga kesuwen banget. Jadi yang 3 aja udah standar. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh 6, boleh. Tapi juga kadang bikin, ini lama, paut mesti ini, lama ini mesti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kadang yang dengar juga kan nggak enak, kesuwen. Meskipun betul ya. Nah, kita bikin yang tengah-tengah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Oke. Jadi itu salah satu contoh bacaan Al-Fatihah. Kenapa? Apalagi yang disebut Al-Fatihah sholatnya buntung gara-gara Al-Fatihah, yaitu dia tidak membaca Al-Fatihah terutama, kecuali yang masbuk ya. Jadi misalkan dia ikut takbiratul ihram dengan imam berjamaah, Allahu Akbar, dia baca Allahumma ba'id baini, serius banget, Allahumma ba'id baini. Imam sudah Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Begitu Allahumma nakkini minal khotoya, imam sudah Allahu Akbar. Maka apa? Dia termasuk bacaan sholatnya buntung gara-gara tidak membaca surat Al-Fatihah, padahal ada waktu bagi dia untuk membaca Al-Fatihah. Cari aman bagaimana? Cari aman, kalau yang pas musafir kan kita tidak tahu karakter imamnya. Maka begitu takbir Allahu Akbar, baca yang ringkas. Allahu Akbar kabiro walhamdulillahi katsiro. Langsung
Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jaga-jaga imam itu bacaannya cepet. Supaya apa? Supaya jenengan bisa mendapati lafaz Al-Fatihah secara utuh. Kalau nggak utuh, padahal ada waktu yang cukup, nanti apa? Sholatnya dikatakan buntung. Nah, atau ada yang sengaja, saya mah kan katanya kalau ketinggalan Al-Fatihah nggak urat pendek nggak apa-apa, yang penting bisa ruku, mendapati ruku. Dia datangnya sengaja, kira-kira imam sudah ruku baru datang. Begitu imamnya Allahu Akbar ruku, dia baru datang. Allahu Akbar takbir, kemudian dia ikut ruku. Apakah dia meninggalkan Al-Fatihah? Ya, memang dia meninggalkan Al-Fatihah, tetapi dia mendapatkan 1 rakaat. Kalau memang misalnya masbuknya karena yang syarat syar'i ya, bukan sengaja. Wah, ini Senin ki Pak Aud panjang. Kira-kira Pak Aud ruku nembe takoah. Itu berarti sudah niatnya nggak benar. Sengaja mau menghindari Al-Fatihah. Nggih. Lebih berapa, Pak? 40 berapa itu? 45 ya? 3 menit lagi. Nggih. 45 tahun perjuangan. Kemudian yang kedua yaitu ketika ruku. Ruku sujudnya itu diibaratkan seperti pencuri. Disebutkan para sahabat tanya, Rasul, mencuri dalam sholat itu apa? Mencuri dalam sholat itu yaitu seseorang yang ketika dia ruku sangat cepat, ketika dia sujud sangat cepat. Belum aja dia sudah rukunya sempurna sudah subhanak ada yang pendek atau yang panjang ya, terserah ya. Misalkan subhanakallah itu baru di sini. Begitu Allahu Akbar dah subhanakallahumma rabbana. Padahal dia belum sempurna ruku. Yang bagus, yang benar, ruku dulu sempurnakan baru subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli, atau subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. 3 kali boleh, 1 kali boleh. Minimal 1 kali. Jadi begitu selesai wa bihamdi. Sami Allahu liman hamidah. Tangannya dulu ya. Bukan goyang tapi diam lurus. Rabbana. Kalau jadi makmum, Rabbana walakal hamdu. Kalau jadi imam, begitu sami Allahu liman hamidah, sami Allahu liman hamidah diucapkan, kemudian turun, tangannya lurus, baru Rabbana walakal hamdu. Itulah perumpamaan di antara perumpamaan dalam sholat. Sholatnya dia benar, nampak dia sholat, tapi bisa jadi nggak benar karena tuntunannya yang nggak sesuai. Kita itu belajar sholat di sini bukan mencari kesalahan, tapi kita belajar yang benar. Kita belajar dari kesalahan supaya tahu yang benar. Ya, kan kita kalau tidak tahu ya namanya orang tidak tahu. Hukum itu kan tidak berlaku bagi orang yang tidak tahu atau yang belum diberitahu. Orang yang tidur, anak kecil, orang gila. Tapi kalau sudah dia diberitahu nggak mau benar juga, berarti apa? Dia mungkin jadi anak kecil, masih anak kecil. Oh, dia kan sudah tua, berarti dia ndablek. Kalau dia udah diingetin berulang-ulang, mungkin dia gila. Nah, itu yang disebut tadi itu orang pinter tapi nggak benar, itu ngeyel, nggak mau dibenerin. Tetap dia itu pengennya sekehendaknya dia. Yang paling benar. Merasa aku paling benar. Ya, kalau belum tahu ya wajar, tapi kalau sudah tahu usahakan kita mengurangi kesalahan-kesalahan dalam hal sholat. Cukup, silahkan 2 menit atau 1 menit bertanya setidaknya untuk minggu depan atau hari ini, supaya nanti Bapak Ibu bisa selonjoran sampai sebelum azan. Silahkan bertanya, Bu, Pak. Silahkan Pak Widya. Mohon maaf Pak Ustaz, izin bertanya. Kaitannya dengan sholat subuh, saya pernah mendengar ada anjuran untuk menggunakan surat-surat panjang. Kira-kira penjelasannya bagaimana Pak Ustaz? Terima kasih. Terima kasih. Disunahkan untuk sholat
bacaan sholat itu yang paling lama, yang paling panjang adalah ketika sholat subuh. Iya. Tetapi kita tidak hanya terpaku pada satu kaidah. Ada kaidah yang lain, terutama dalam berjamaah. Lihat jamaahnya. Panjangnya surat Al-A'la, saya yakin orang menganggapnya seperti kulhu. Kenapa? Karena sudah biasa. Al-A'la dengan at-takwir itu hampir sepadan. Tetapi di telinga orang, at-takwir seolah-olah lama. Ayat kursi, tahu yang Allahu la ilaha illa qayyum, itu kan panjang. La yukallifullah juga panjang. Dibandingkan dengan at-tariq itu hampir sama panjangnya. Tetapi begitu orang imam baca la yukallifullah nafsan illa wus'aha sampai akhir, itu merasa nggak panjang dibandingkan orang itu baca was-samaa'i wat-tariq, karena nggak hafal, karena nggak biasa. Lalu bagaimana tengah-tengahnya? Pilih surat yang setidaknya ini yang standar: Asyam, Al-Lail, Ad-Duha, Sabihis, Al-Ghoshiyah. Kalau tertentu itu At-Takwir, Idza syamsu kuwirat, itu termasuk yang pendek, aslinya pendek itu. Tapi bagi kita, bagi di sini bisa jadi itu termasuk bacaan yang panjang. Karena jarang mendengar kan At-Takwir. Saya juga mikir-mikir kalau At-Takwir, di samping saya takutnya lupa, kan isin kegayaan pakai At-Takwir. Begitu Pak Amma mangsa kulat tuh? Kan ada yang kedua itu. Itu nanti ketukar dengan surat Jadi ketukar. Seperti ibaratnya surat Atin, illalladzina amanu wa amilus solihati. Harusnya kan falahum, malah watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Bisa jadi ya. Jadi kalau saya sarankan, betul ya, surat subuh itu panjang. Kalau diurut-urutkan, yang pertama panjang itu sholat subuh, yang kedua sholat zuhur, yang ketiga sholat asar, yang ketiga sholat isya, yang terakhir sholat subuh, sholat maghrib. Jadi yang paling pendek itu sholat maghrib. Saya tadi berikan contoh kuliah dan idaja. Oh, enak banget kan? Enak banget itu. Tapi kalau subuh usahakan yang tadi itu, yang asyam, al-lail, kemudian ad-duha, itu standar ya, standar menengah bagi di sini bisa jadi. Makasih ya Pak Widi. Cukup? Ya, alhamdulillah. Mari kita akhiri dengan bersama-sama doa kafaratul majelis. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.